Haleluya. Kita bertemu lagi bagi Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan, khususnya jemaat GBI Victory dimanapun berada. Nah, pada hari ini, di pagi ini, kita kembali akan menerima satu perenungan yang sama-sama kita boleh melihatnya tertulis dalam Markus pasal yang ke-6 ayat 53 sampai 56 dengan judul di sana, Yesus menyembuhkan orang-orang sakit di Genesaret. Setibanya di seberang, Yesus dan murid-muridnya mendarat di Genesaret dan berlabuh di situ. Ketika mereka keluar dari perahu, orang segera mengenal Yesus. Maka berlari-larilah mereka ke seluruh daerah itu dan mulai mengusung orang-orang sakit di atas tilamnya kepada Yesus, di mana saja kabarnya ia berada. Kemanapun ia pergi, ke desa-desa, ke kota-kota atau ke kampung-kampung, orang meletakkan orang sakit di pasar dan memohon kepadanya supaya mereka diperkenankan hanya menjamah jumbai jubahnya saja, dan semua orang yang menjamahnya menjadi sembuh. Nah, Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan, khususnya jemaat GBI Victory yang dikasihi Tuhan yang ada di Metropoli Makassar dan sekitarnya, dalam pembacaan ini kita akan melihat tiga hal di sana. Yang pertama, orang-orang Genesaret ini melihat Yesus sedang berlabuh di Genesaret setelah menyeberang ke Genesaret. Nah, waktu ada di sana, dari jauh orang-orang Genesaret sudah melihat dan memperhatikan, dan mereka mengenal. Nah, mengenal bahwa itu adalah Yesus. Nah, mereka tahu dari seberang bahwa Yesus ini baru saja dia memberi makan 5.000 orang dan juga baru dia melakukan mujizat. Nah, saat dia lakukan itu, dia menyeberang ke Genesaret. Nah, di Genesaret itu orang sudah berkumpul dan mereka sedang menantikan. Dan waktu dia lihat di sana, dia tahu bahwa yang ada dalam perahu itu ada Yesus bersama muridnya. Nah, pertama kita di sana, orang Genesaret ini tidak sembarang hanya melihat, tapi mereka melihat dan benar-benar mengenal. Nah, dalam terjemahan bahasa Indonesia hari berkata demikian. Ketika mereka, Yesus dan murid-muridnya keluar dari perahu, maka orang Genesaret melihat bahwa yang datang itu Yesus. Segera mengenal dan mendatangi. Nah, jadi ketika mereka melihat, lalu mengenal bahwa itu adalah Yesus yang sanggup menyembuhkan orang, yang sanggup menolong orang, mereka datangi. Nah, kalau kita melihat dalam Hosea pasal 6 ayat 3, dikatakan berusahalah sungguh-sungguh mengenal Allah. Nah, sungguh-sungguh mengenal Allah itu dalam bahasa Yunani disebut itu ginosko. Nah, artinya menjalin hubungan yang akrab dengan Tuhan. Nah, di zaman sekarang ginosko itu adalah bagaimana kita menjalin hubungan dengan Tuhan. Yang saat ini Tuhan Yesus ada di surga. Dan bagaimana kita jalan hubungan. Dan hubungan kita dengan Tuhan dengan doa, menyembah, memuji Tuhan, beribadah. Yaitu hubungan kita. Nah, sehingga dikatakan dalam 1 Yohanes pasal 4 ayat 16, kita telah, jadi bukan lagi sedang, kita telah mengenal, dan setelah kita mengenal, percaya kepada Tuhan dan akan kasihnya kepada kita. Nah, itu dalam Yohanes. Nah, juga itu poin pertama. Poin kedua, setelah mereka mengenal dan mendatangi Yesus, mereka berlari-lari. Mereka berlari. Jadi mendatangi itu bukan sekedar mendatangi santai-santai, berlari, enggak. Mereka berlari. Dan mereka berlari membawa saudaranya, keluarganya, tetangga, siapa saja yang mereka jumpai yang sakit yang ada di Genesaret, mereka bawa. Mereka bawa kepada Yesus. Nah, mereka bawa dengan berlari-lari, dengan tidak santai-santai. Nah, makanya dikatakan oleh Paulus kepada jemaat Filipi pasal 3 ayat 13-14, aku melupakan apa yang di belakangku dan berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah. Hadiahnya apa? Panggilan surgawi dari Yesus Kristus Tuhan. Nah, juga di dalam Yesaya berkata bahwa Yesaya pasal 40-31, tiap orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan, yang mendapat kekuatan baru, mereka berlari tidak menjadi lesu, mereka berjalan tidak menjadi lelah. Jadi kita yang sedang menanti-nantikan Tuhan ini, nantikan Tuhan untuk datang kedua kalinya, ya. Nah, dikatakan sana mendapat kekuatan baru. Jadi kita bukan menjadi loyo, bukan menjadi lemah, kita pasti ada kekuatan baru. Walaupun sedang menghadapi
situasi sekarang dengan virus corona, dengan situasi yang mungkin membuat kita cemas, membuat kita was-was untuk keluar rumah dan sebagainya. Tetapi kita punya iman, harus punya kekuatan yang baru. Karena itu kita tidak perlu menjadi lesu, tidak menjadi lelah. Itu yang dikatakan oleh Yesaya. Poin yang kedua. Poin yang ketiga, dan orang Genesaret ini setelah mereka mengenal dan berlari-lari mendatangi Yesus, mereka membawa orang sakit, dan orang sakit itu semua menjamah jubahnya Yesus. Nah, jubah itu disebut itu rumbai-rumbai. Di dalam jubah Yesus ada 4 rumbai-rumbainya, ada di setiap sudut. Nah, itu saja mereka jamah dan mereka semua menjadi sembuh. Itu di dalam ayat terakhir, katakan pada ayat 56 paling terakhir. Dan semua orang menjamah jubah-jubahnya Yesus sembuh. Nah, ada apa jubah itu dalam arti rohani? Jubah itu mengingatkan kita akan perintah Tuhan sehingga kita melakukannya dan tidak lagi mengikuti keinginan duniawi. Keinginan duniawi itu ada 3, keinginan daging, mata, dan gangguan hidup. Nah, dalam 1 Yohanes pasal 2 ayat 16. Nah, jadi jubah itu ada tertulis di dalam Bilangan 15 ayat 37-41. Nah, inilah ketiga ini Bapak Ibu Saudara yang menjadi pegangan kita hari ini, bahwa kita mengenal, kita boleh berlari-lari, dan kita boleh menjumpai dan menjamah jumpai. Artinya menginginkan melakukan perintah Tuhan, sehingga dikatakan oleh Ulangan pasal 5 ayat 30-33, segenap jalan yang diperintahkan kepadamu oleh Tuhan Allahmu haruslah kamu jalani, supaya kamu pertama hidup, kedua keadaanmu baik, dan serta lanjut umurmu di negeri yang kamu duduki. Nah, supaya kita keadaan baik, terhindar dari COVID-19 ini, kita keadaan baik, nanti kita bertemu lagi kembali di dalam keadaan rumah Tuhan, kita semua sehat-sehat, dan kita boleh bersukaria lagi di rumah Tuhan, walaupun banyak dibatasi oleh keadaan sekarang karena COVID ini, tapi keadaan kita harus lakukan firman Tuhan. Walaupun kita saat sekarang ini beribadah di rumah masing-masing, tidak mengurangi untuk kita dapat melakukan perintah Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Inilah perenungan pada pagi ini. Tuhan memberkati. Roh Kudus menolong kita semua. Haleluya. Amin. Karya terbesar dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi.